Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahbabal kiram dimanapun berada, kali ini mari sama-sama yang berada di rumah maupun dimanapun berada, mari kita mengkaji ilmu agama yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Kali ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Kiram yang berjudul Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok kita sebut dengan sebutan Ummul Mukminin? Ummu artinya ibu, mukminin orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa kok kita sebut dengan sebutan begitu? Karena Allah yang menyampaikan langsung. Apa dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi SAW itu lebih mulia, lebih top daripada orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya baginda Muhammad SAW itu ibu daripada orang-orang beriman. Makanya di kalangan sahabat ahbabal kiram itu sangat mafhum sekali bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad haram hukumnya untuk menikahi istri-istri Nabi Muhammad yang masih hidup. Itu sudah mafhum di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat tahu siapa yang menikahi istri Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal, maka sama, mohon maaf, seperti mereka melakukan hubungan dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kitab ini disebutkan an Ummul Mukminin, dari ibunya orang-orang beriman, Ummu Abdillah. Ini adalah kauniyah, ungkapan. Abdullah dalam hal ini keponakannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini bahwa afdalu zaujatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah, istri Nabi Muhammad yang paling mulia setelah Khadijah, wahiyya zaujatu wahidah allati tazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam bikra, yaitu istri yang dinikahi oleh baginda Muhammad dalam keadaan bikra. Bikra itu gadis. Siapa dia? Yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri yang paling mulia dalam kitab ini disebutkan adalah Khadijah. Kenapa Khadijah itu mulia? Karena Siti Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad yang begitu luar biasa sekali memberikan pengorbanan dalam dakwahnya baginda Muhammad. Pada suatu ketika, ahbabal kiram, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama tepatnya di Jabal Nur, di puncaknya ada namanya Gua Hira. Itu saat itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Bagaimana wujud aslinya Jibril alaihi salam? Itu punya sitatami'ah, punya 600 sayap. Dan satu sayapnya malaikat Jibril itu tertutuplah bainal masyriqi wal maghrib, tertutup antara barat dan timur. Bayangkan, satu sayap Jibril tertutup barat dan timur. Maka ketika Jibril katakan Iqra, bacalah, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, kata Nabi. Iqra, bacalah, aku nggak bisa baca. Sampai 3 kali Jibril mengatakan hal demikian. Akhirnya Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Menggigil, tak kuasa menahan melihat begitu luar biasa paras asli wujud daripada Jibril alaihissalam. Karena menggigil nih ahbabal kiram, balik Nabi Muhammad ke rumah, lalu diselimuti oleh istri tercintanya bernama Siti Khadijah. Tak hanya diselimuti oleh Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah memeluk baginda Muhammad lalu memberikan ketenangan kepada baginda Muhammad. Itu luar biasa yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Maka pas dalam kitab ini disebutkan afdalu zaujah Nabi SAW, istri yang paling mulia ba'da Khadijah, setelah Khadijah. Di samping dia luar biasa memberikan pengorbanan dakwah kepada Nabi Muhammad, yaitu siapa lagi istri selanjutnya? Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Ahbabal kiram, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, di
di usia 63 tahun, Siti Aisyah usianya 18 tahun. Selama dari 18 tahun, 40 tahun lamanya, Siti Aisyah itu hidup sendiri. Selama 40 tahun apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah Ammul Kiram? Siti Aisyah melakukan tasawwud dahar, berpuasa sepanjang hari. Maka para ulama ikhtilaf, siapa yang boleh melaksanakan puasa sepanjang hari? Tidak lain dan tiada bukan khusus diberikan kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Kenapa kok Siti Aisyah melakukan ini? Karena dia pengen taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin hari-harinya usianya sampai 58 tahun dia isi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah luar biasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka bagaimana sifatnya? Sifat dari Ummul Mukminin ini adalah a'lamu zaujah Nabi SAW. Ummul Mukminin Aisyah ini adalah orang yang paling cerdas ahbabal kiram. Kenapa paling cerdas? Karena dibandingkan sahabat Nabi SAW, Siti Aisyah adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Saking banyaknya jumlah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah kurang lebih 1210 hadis. Loh, kenapa kok Siti Aisyah kita sebut sahabat? Bukankah dia istri Nabi Muhammad? Ya, betul, beliau adalah istri Nabi Muhammad. Tapi dalam ilmu hadis, sahabat itu 3 kategorinya. Yang pertama, dia melihat langsung Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad, percaya disampaikan oleh baginda. Dan yang terakhir, wafatnya dalam keadaan muslim. Siti Aisyah melihat langsung Nabi Muhammad, beriman kepada baginda Muhammad, wafat dalam keadaan muslimah. Maka di samping istri, dia juga masuk kategori sahabat Rasul. Hasan Husain, cucu baginda Muhammad, lihat Nabi Muhammad langsung, beriman dengan Nabi Muhammad, wafatnya dalam keadaan muslim, juga masuk dalam kategori sahabat sekalipun itu cucu Nabi Muhammad. Jadi, kenapa kok Siti Aisyah ini cerdas? Karena siapa lagi sahabat yang bisa melihat karakteristik Nabi Muhammad sedetail sampai di kamarnya kalau bukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika ahbabal kiram, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha memasak, maka saat itu masakannya dicicipi oleh baginda nih ahbabal kiram. Saat itu masakannya yang dibuat oleh Siti Aisyah nggak seperti biasanya. Ya mungkin boleh dikatakan agak terlalu asin. Tapi apa yang terjadi? Akhlak yang luar biasa yang diberikan oleh baginda Muhammad. Nabi Muhammad tetap memakannya dan tetap memuji masakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Siti Aisyah ini tahu masakannya ini enak atau tidak? Ternyata setelah Nabi Muhammad selesai makan nih ahbabal kiram, maka Siti Aisyah mau makan sendiri tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Setelah dimakan dan dicicipinya masakan sendirinya ini, ternyata apa yang terjadi? Betul, masakan yang dibuat oleh Aisyah adalah masakan yang tidak seperti biasanya. Disitulah Siti Aisyah malu, tersipu, segan dengan baginda Muhammad. Kenapa? Karena dia menyodorkan makanan yang tidak seperti biasanya. Tapi ingat, Nabi Muhammad tak sedikit pun menghardik, menghina masakan istrinya bernama Aisyah. Subhanallah. Ini dari mana kita tahu? Kalau bukan dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Ada lagi nih ahbabal kiram. Ummul Mukminin ini tidur dengan Nabi Muhammad. Lalu tiba-tiba terbangun Aisyah. Dilihat di sebelahnya nggak ada Nabi Muhammad. Dicari-cari oleh Siti Aisyah. Ternyata Siti Aisyah mendapati Nabi Muhammad sholat sunnah dengan bilangan rakaat yang sangat banyak ahbabal kiram. Selesai sholat ditanya oleh Siti Aisyah, wahai suamiku, kenapa kau engkau mau melaksanakan ibadah sholat sunnah dengan bilangan yang begitu banyak? Bukankah engkau dijamin oleh Allah masuk surga? Apa jawaban terindah Nabi Muhammad? Betul wahai istriku, aku memang dijamin oleh Allah masuk surga, tapi yang aku lakukan ini adalah sebagai bukti syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
luar biasa Nabi Muhammad. Sampai kakinya Nabi Muhammad itu bengkak gara-gara melaksanakan ibadah sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari mana kita tahu? Kalau bukan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ada lagi nih ahbabul kiram. Di Madinah itu, di luar rumah Nabi Muhammad, pernah suatu ketika ada pertunjukan yang dibuat oleh orang-orang Habasyah. Semacam ada acara. Orang Habasyah kalau sekarang namanya orang-orang Utopia, ahbabul kiram. Maka Ummul Mukminin Aisyah nih lihat nih dari kamar. Ada pertunjukan luar biasa. Apa yang terjadi ahbabul kiram? Saat itu langsung Nabi Muhammad pegang tangannya Aisyah. Kemudian apa yang dikatakan oleh baginda sangat populer sekali hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi katakan, hal turidina an tanzuri, wahai istriku, apakah engkau mau menonton pertunjukan di luar itu? Awalnya Siti Aisyah menolak, malu, enggak ya Rasulullah, enggak wahai suamiku. Tapi setelah diajak dengan begitu lembutnya Nabi Muhammad Siti Aisyah, akhirnya Nabi Muhammad pergi dengan Siti Aisyah keluar, dan saat itu melihat pertunjukan yang dibuat oleh orang-orang Habasyah. Selama pertunjukan apa yang terjadi hadirin? Luar biasanya. Siti Aisyah masih menggenggam jari jemarinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Siti Aisyah meletakkan dagunya tepat di pundaknya baginda Muhammad SAW. Ini menandakan Siti Aisyah tubuhnya sangat tinggi. Saking tingginya dia bisa meletakkan dagunya di atas pundaknya baginda Muhammad SAW. Sepanjang pertunjukan itu, hal yang sangat luar biasa terjadi ahbabul kiram adalah Siti Aisyah menempelkan pipinya percis tepat di pipi baginda Muhammad SAW. Sepanjang pertunjukan itu Siti Aisyah tak mau melepaskan pipinya yang menempel di pipi baginda Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad katakan, wahai istriku, apakah engkau sudah selesai atau sudah bosan melihat pertunjukan ini? Belum wahai suamiku, belum wahai suamiku. Dengan manjanya Siti Aisyah. Akhirnya Nabi Muhammad masih menonton dengan Siti Aisyah pertunjukan tersebut. Hingga pada akhirnya Siti Aisyah sudah merasa bosan dan dia mengajak Nabi Muhammad untuk masuk ke rumah meninggalkan pertunjukan tersebut. Apa yang terjadi hadirin yang Allah muliakan? Siti Aisyah menuliskan dalam tinta emasnya kejadian yang dialaminya barusan dengan Nabi Muhammad SAW, dan tinta emas itu sampai detik ini dibaca oleh kita semua sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya ahbabul kiram, Aisyah itu sudah bosan melihat pertunjukan yang dibuat oleh orang-orang Habasyah, tapi Siti Aisyah nggak mau meninggalkan momen yang sangat luar biasa, yaitu menempelnya pipi Aisyah dengan baginda Muhammad SAW. Dari mana itu semua kita tahu? Kalau bukan dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Maka ahbabul kiram, kita sangat berbahagia sekali hari ini ada anak-anak muda yang menggelorkan semangat cintanya kepada Nabi Muhammad dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita sangat senang dan bangga sekali. Daripada anak-anak muda hari ini lebih fokus mengidolakan orang-orang yang justru mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ahbabul kiram, sesuai dengan tuntunan para ulama yang senantiasa mengajarkan kepada kebaikan. Jangan sampai pujian-pujian kita, sholawat kita kepada Nabi Muhammad itu justru menghilangkan nilai-nilai pahala yang mengarah kepada kemaksiatan, yang justru masuk kepada dosa besar. Banyak dilakukan orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad. Contohnya orang-orang Syiah Rafidhah, ahbabul kiram. Dia nggak suka dengan Abu Bakar dan keluarganya, termasuk dengan Aisyah. Kenapa? Karena bagi dia Abu Bakar dan Aisyah adalah orang yang membunuh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah mengakui bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, termasuk juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga
Dengan maraknya selawat cinta kepada Nabi Muhammad dan Siti Aisyah menambahkan semangat cinta kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga cinta kita kepada Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, dan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah, duduk satu barisan bersama baginda Muhammad, dan juga ada istri-istri Nabi yang diberi julukan Ummul Mukminin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.